Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Desintasari. Saya merupakan pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang konsep distribusi dalam Islam. Salah satu aspek penting dalam ekonomi Islam adalah distribusi. Distribusi dalam ekonomi mikro dimaknai sebagai upaya untuk membagi sumber daya ekonomi kepada para pelaku ekonomi, baik pada sisi konsumsi dan permintaan, maupun pada sisi produksi maupun penawaran. Esensi dari distribusi dalam ekonomi Islam yaitu untuk menjaga agar setiap manusia sebagai pelaku ekonomi tidak memiliki hambatan dalam pemenuhan kebutuhannya, sehingga dapat menjadi alasan untuk tidak menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah atau bahkan bermaksiat. Pembagian sumber daya ini sendiri dapat diserahkan pada mekanisme pasar maupun dilakukan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan secara bersama di antara para pelaku ekonomi. Dan selanjutnya akan dijelaskan pada pemateri kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan distribusi dalam Islam. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menjelaskan konsep dan peran penting distribusi dalam ekonomi Islam, khususnya dalam konteks ekonomi mikro. Berikut adalah poin-poin kunci dari teks presentasi yang menggarisbawahi tujuannya. Yang pertama yaitu ada definisi distribusi dalam ekonomi Islam. Apa yaitu distribusi dimaknai sebagai upaya untuk membagi sumber daya ekonomi kepada para pelaku ekonomi, sisi konsumsi, permintaan, produksi, dan penawaran. Fungsi dan prinsip syariah tujuannya adalah agar setiap pemenuhan sebagai pelaku ekonomi tidak. Saya Rosalini Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri kedua tentang konsep keadilan dalam distribusi. Keadilan dalam distribusi adalah prinsip bahwa sumber daya, pendapatan, dan peluang ekonomi harus dibagikan secara profesional, tidak berat sebelah, dan sesuai hak masing-masing pihak. Setiap orang mendapatkan bagian yang layak sesuai distribusi, kebutuhan, dan haknya. Dalam ekonomi Islam, keadilan distribusi sangat ditekankan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai alat pemerataan kekayaan. Dan juga ada larangan riba, gharar, dan eksploitasi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, kemudian pembagian keuntungan dan resiko secara adil, atau akarnya itu disebut dengan akad mudharabah dan musyarakah. Mungkin cuma itu, selanjutnya bisa dilanjut oleh materi keempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan distribusi pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga adalah cara bagaimana penghasilan dibagi dan tersebar di antara rumah tangga dalam suatu masyarakat. Tujuannya untuk melihat apakah pendapatan masyarakat merata atau bertumpu pada kelompok tertentu. 1. Sumber pendapatan rumah tangga. Rumah tangga pendapatan dari beberapa sumber seperti upah, gaji, dan dari bekerja, pendapatan usaha, UMKM, dagang jasa, pendapatan modal, sewa bunga bagi hasil dividen, transfer, bantuan sosial, zakat, pensiun.